Petugas gabungan dari BNNP Sumbar, Polisi Militer TNI AD, AL, AU, dan Propam Polri mendatangi sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Padang Selatan, Kota Padang. Tim gabungan mengumpulkan dan melakukan tes urin terhadap semua pengunjung. Petugas menemukan 8 orang pengunjung di satu tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya mereka langsung dibawa ke BNNP Sumbar untuk menjalani proses asesmen dan pemeriksaan lebih lanjut terkait narkotika. Kegiatan ini digelar sebagai upaya menekan tingkat peredaran narkotika yang disinyalir subur di tempat hiburan malam di Kota Padang. Dalam kamera CCTV, seorang pria beraksi mencuri televisi yang terbungkus paket dari sebuah sepeda motor di area parkir Harko Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Paket televisi dibawa seorang kurir ojek online. Pelaku pencurian seorang ojek online juga. Pelaku melintas dan tiba-tiba berhenti saat melihat paket televisi di atas motor korban yang tengah ditinggal. Pelaku berpura-pura memarkirkan kendaraan di samping motor korban, kemudian kabur membawa barang curian. Hati-hati kalau naruh barang tuh jangan bawa masuk deh, jangan tinggal kayak gitu, apalagi pinggir jalan ya kan. Abang sering gak sih bang lihat kejadian kayak gini bang? Belum pernah sih. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan kasus pencurian sesama ojek online ini tengah diselidiki polisi sektor Taman Sari. Ratusan warga antre beras murah SPHP Perumbulok Lampung seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg di Car Free Day Tugu Adipura, Bandar Lampung. Setiap orang dibatasi 2 kemasan. Warga mengaku program gerakan pangan murah ini membantu di tengah kenaikan harga sembako. Ya sering-sering lah adain kayak gini. Biar meringankan beban. Ya benar, biar meringankan beban. Soalnya sekarang ini cuma bukan beras aja yang mahal, semua mahal sekarang Pak. Jadinya ya untuk kebutuhan pokok tuh kalau bisa dari pemerintahnya itu diperhatikan lah. Program ini digelar di 15 kabupaten kota di Lampung dan Bulog menargetkan 39.000 ton beras tersalur hingga akhir 2025. Sementara untuk menjaga stok dan kualitas daging ayam di pasaran, distributor ayam potong di kawasan Jatinegara siap memasok kebutuhan dengan harga terjangkau mulai Rp30.000-an. Kita mensuplai ayam untuk kebutuhan dari rakyat kecil sampai rakyat tingkat atas, dan kita membuka lapangan kerja untuk di wilayah Malak kita sendiri. Selain menjamin pasokan aman untuk warga Jakarta Timur, distributor ayam potong Abja juga menjaga stabilitas harga yang kerap berfluktuasi. Seperti inilah cara para lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 RI. Mereka menggelar berbagai macam perlombaan di Taman Wisata Kebon Ratu, Kota Jombang. Para lansia ini adalah penghuni Panti Sosial Tresna Werda milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Perlombaan pun disesuaikan dengan kondisi fisik para lansia. Di antaranya adalah lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba berjalan sambil membawa tempe di atas kepala, hingga lomba berjoget dan berjalan bersama pasangan sambil membawa balon di perut. Meski lomba-lomba yang digelar ini sangat sederhana, mereka sangat bergembira mengikuti kegiatan ini. Pihak Panti Sosial Tresna Werda mengaku sengaja menggelar berbagai perlombaan di Hari Kemerdekaan untuk memberikan kebahagiaan untuk para lansia. Gak ada kesulitan. Lomba apa saja yang paling disuka itu? Semuanya saya suka, memang seneng. Itulah. Apa diantaranya, Bu? Itu apa tuh, lomba apa tuh, bawa apa tuh tahu namanya? Bawa tempe juga suka. Tadi itu makan kerupuk digantung juga suka gitu. Yang kami harapkan tentu saja yang pertama mbahnya bisa bergerak ya. Bergerak artinya mereka biar sehat, biar menggerakkan anggota tubuhnya untuk merangsang
mereka untuk semacam olahraga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa gembira ketemu teman-temannya, bercanda gurau. Pihak panti berharap puluhan lansia yang tinggal di panti sosial dan terpisah dari keluarganya tetap bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan. Petugas gabungan dari BNNP Sumbar, Polisi Militer, TNI AD, AL, AU, dan Propam Polri mendatangi sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Padang Selatan, Kota Padang. Tim gabungan mengumpulkan dan melakukan tes urin terhadap semua pengunjung. Petugas menemukan 8 orang pengunjung di satu tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya mereka langsung dibawa ke BNNP Sumbar untuk menjalani proses asesmen dan pemeriksaan lebih lanjut terkait narkotika. Kegiatan ini digelar sebagai upaya menekan tingkat peredaran narkotika yang disinyalir subur di tempat hiburan malam di Kota Padang. Dalam kamera CCTV, seorang pria beraksi mencuri televisi yang terbungkus paket dari sebuah sepeda motor di area parkir Harko Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Paket televisi dibawa seorang kurir ojek online. Pelaku pencurian seorang ojek online juga. Pelaku melintas dan tiba-tiba berhenti saat melihat paket televisi di atas motor korban yang tengah ditinggal. Pelaku berpura-pura memarkirkan kendaraan di samping motor korban, kemudian kabur membawa barang curian. Hati-hati kalau naruh barang tuh jangan bawa masuk deh, jangan tinggal kayak gitu, apalagi pinggir jalan ya kan. Abang sering nggak sih Bang lihat kejadian kayak gini Bang? Belum pernah sih. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan kasus pencurian sesama ojek online ini tengah diselidiki polisi sektor Taman Sari. Ratusan warga antre beras murah SPHP Perumbulok Lampung seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg di Car Free Day Tugu Adipura, Bandar Lampung. Setiap orang dibatasi 2 kemasan. Warga mengaku program gerakan pangan murah ini membantu di tengah kenaikan harga sembako. Ya sering-sering lah adain kayak gini. Ya bener, biar meringankan beban. Soalnya sekarang ini cuma bukan beras aja yang mahal, semua mahal sekarang Pak. Jadinya ya untuk kebutuhan pokok tuh kalau bisa dari pemerintahnya itu diperhatikan lah. Program ini digelar di 15 kabupaten kota di Lampung dan Bulog menargetkan 39.000 ton beras tersalur hingga akhir 2025. Sementara untuk menjaga stok dan kualitas daging ayam di pasaran, distributor ayam potong di kawasan Jatinegara siap memasok kebutuhan dengan harga terjangkau mulai Rp30.000-an. Kita mensuplai ayam untuk kebutuhan dari rakyat kecil sampai rakyat tingkat atas, dan kita membuka lapangan kerja untuk di wilayah Malak kita sendiri. Selain menjamin pasokan aman untuk warga Jakarta Timur, distributor ayam potong Abja juga menjaga stabilitas harga yang kerap berfluktuasi. Seperti inilah cara para lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 RI. Mereka menggelar berbagai macam perlombaan di Taman Wisata Kebon Ratu, Kota Jombang. Para lansia ini adalah penghuni Panti Sosial Tresna Werda milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Perlombaan pun disesuaikan dengan kondisi fisik para lansia. Di antaranya adalah lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba berjalan sambil membawa tempe di atas kepala, hingga lomba berjoget dan berjalan bersama pasangan sambil membawa balon di perut. Meski lomba-lomba yang digelar ini sangat sederhana, mereka sangat bergembira mengikuti kegiatan ini. Pihak Panti Sosial Tresna Werda mengaku sengaja menggelar berbagai perlombaan di Hari Kemerdekaan untuk memberikan kebahagiaan untuk para lansia. Gak ada kesulitan. Lomba apa saja yang paling disukai itu? Semuanya saya suka, memang senang.
Itulah. Apa di antaranya, Bu? Itu apa tuh lomba apa tuh? Bawa apa tuh tahu namanya? Bawa tempe ya juga suka. Tadi itu makan kerupuk digantung juga suka gitu. Yang kami harapkan tentu saja yang pertama mbahnya bisa bergerak ya. Bergerak artinya mereka biar sehat, biar menggerakkan anggota tubuhnya untuk merangsang mereka untuk semacam olahraga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa gembira, ketemu teman-temannya, bercanda gurau. Pihak panti berharap puluhan lansia yang tinggal di panti sosial dan terpisah dari keluarganya tetap bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan.